Halo, selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya, Nak. Nah, minggu lalu kita sudah bahas mengenai alkanal dan alkanon. Maka ini adalah materi terakhir mengenai kimia karbon, yaitu asam alkanoat dan alkil alkanoat. Nah, jadi selama Miss menjelaskan, Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan buku catatannya, alat tulisnya, bahkan buku latihannya ya. Karena di akhir video nanti kita akan ada tugas. Oke, selama Miss mengajar, Miss harap anak-anak Miss berkonsentrasi supaya bisa memahami materinya dengan baik. Baiklah, kita mulai. Nah, asam alkanoat itu apa? Asam alkanoat atau terkenal juga dengan namanya asam karboksilat merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus karboksil. Kalau kemarin alkanal dan alkanon adanya gugus karbonil kan, yang ini C rangkap 2O. Maka sekarang adalah karboksil. Karboksil terbentuk gabungan dari antara karbonil dengan hidroksil. C rangkap 2O dengan OH. Kalau digabungkan karbonil dengan dan hidroksil menjadi karboksil. Nah, oke, bagaimana penamaannya? Kita masuk. Nih gugus karboksil tadi ya. Nah, sama acuannya dari alkananya. Akhiran A pada alkana diganti dengan OAT dan di awalnya diberi nama asam. Contoh, kalau 1C-nya metana menjadi asam metana, A hilang jadi OAT. Asam metanoat, etana, asam etanoat, propana, asam propanoat. Nah, inilah contohnya ya kan. Nah, jadi penamaannya ini dari awal gugus karboksilnya. Gugus karboksil ya inilah yang menjadi OAT-nya, akhiran OAT-nya, dan di depannya ditambahkan dengan kata asam. Nah, ini C-nya 2. 1, 2. Berarti kan alkananya etana, berarti asam etanoat. Sama juga dengan yang di sebelah kanan. C-nya 3. Propana menjadi propanoat, diakhiri dan diberi awalan dengan asam menjadi asam propanoat. Itu contohnya. Nah, contoh lainnya ini sama seperti Miss bilang tadi, asam metanoat ditambah asam diakhiri dengan oat, asam etanoat dan asam propanoat. Atau ini aturannya berasal dari alkana di mana akhiran A-nya diganti dengan akhiran OAT sesuai dengan jumlah C-nya. Ingat, C yang paling kecil, C yang menjadi syarat penentuan karboksilnya adalah C yang paling dekat dengan gugus O dengan OH-nya, karboksilnya tadi kan, dan ditambahkan kata asam di depannya. Oke, itu untuk berlaku untuk kalau asam karboksilatnya rantainya lurus. Bagaimana kalau asam karboksilatnya rantainya bercabang? Nah, ini pertama, tentukan rantai C terpanjang pada rantai utama. Rantai C terpanjang pada rantai utama harus melewati gugus karboksil yang ada di sini. Dan gugus karboksilnya harus paling depan. Nah, yang kedua adalah beri nomor rantai utama. Penomoran dimulai dari gugus karbonil dan perhatikan nomor cabang. Gugus karboksil ya. Nah, penomoran dimulai dari yang ini, harus C-nya ini nomor 1 karena inilah penentu karboksilatnya. Nah, salah di nomor 2 ini ya kan, penomorannya ini salah, harusnya yang 4 ini menjadi 1. Nah, yang ketiga urutan penamaan asam, nomor cabang, nama cabang dan nama asam karboksilatnya. Nah, berdasarkan contoh ini, di sini ada 4 rantai utamanya kan. 4 rantai utamanya, di nomor 2 ada CH3. Berarti ini nanti namanya menjadi asam. Asam ada cabangnya. Di cabang apa namanya? Nomor cabang kan? Cabangnya ada di nomor 2. Apa nama cabangnya? Metil. Nah, nama cabangnya adalah metil dan diikuti dengan nama rantai utamanya. Rantai utamanya adalah 4C-nya, berarti butana, berarti butanoat. Jadi nama asamnya adalah asam 2-metil butanoat. Oke. Selanjutnya masuk, ini merupakan contoh nama umum dari beberapa senyawa asam alkanoat. Yang pertama itu HCOH atau asam metanoat, asam format.
Nah, nama umumnya adalah asam format. Kenapa? Karena diambil dari formika, dari senyawa yang ada pada semut. Nah, asam etanoat atau terkenal dengan asam asetat. Namanya asam asetat karena berasal dari asetum atau cuka. Dan yang ketiga itu ada asam propanoat atau nama umumnya asam propionat. Nah, asal-usul namanya itu diambil dari protopion atau lemak. Itu selanjutnya, dan yang terakhir ada asam oktadekanoat atau asam stearat, berasal dari stearin atau lemak. Oke, ini adalah nama-nama umum dari beberapa senyawa asam alkanoat atau asam karboksilat. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, alkil alkanoat atau ester. Nah, alkil alkanoat atau ester ini adalah senyawa yang bisa mengeluarkan aroma atau senyawa aromatik. Biasanya ini juga terdapat di beberapa parfum. Nah, sama perbedaannya adalah di sini ada alkil pada rantai utamanya. Alkil ini adalah R aksennya. Nah, contoh yang menjadi alkanoat adalah rantai C yang berikatan dengan gugus karboksilnya. C rangkap 2O. Ini kan C rangkap 2O ini yang alkanoatnya. Nah, contohnya adalah metil metanoat. Berarti namanya alkil dulu, il dulu baru oat. Berarti pisahkan nak posisi alkanoatnya dengan posisi alkilnya. Cara gampangnya itu kita belah ya kan. Kita belah yang ada C rangkap 2O, baru pisahkan sisanya. Sisanya itu adalah alkilnya, dan yang kita pisahkan sebelumnya itu adalah alkanoatnya. Contoh metil metanoat ini. Metil karena dari CH3, metanoat karena C-nya hanya satu pada asam alkanoatnya. Nah, contoh lainnya itu adalah etil metanoat. Etilnya ada karena C-nya 2, metanoatnya C-nya 1 mengikat gugus karboksil atau gugus dari asam alkanoatnya. Nah, selanjutnya adalah metil etanoat. Metil menjadi alkilnya, etanoat menjadi alkanoatnya, dan contoh lainnya adalah metil propanoat. Bisa kalian lihat pada slide. Nah, ini adalah beberapa senyawa umum mengenai alkil alkanoat. Ada metil metanoat dengan nama umumnya metil format, ada metil etanoat atau metil asetat, metil propanoat menjadi metil propionat. Sama dengan yang sebelumnya tadi ya kan? Ada etil metanoat dengan etil format nama umumnya, dan etil etanoat nama umumnya adalah etil asetat. Nah, itulah penjelasan Miss hari ini yang menjadi latihan. Coba kalian tentukan struktur dari asam 3,4 dimetil pentanoat dan asam 4 hidroksi 2,2 dimetil pentanoat. Kalau kalian tadi sudah bisa memberi nama, berarti nanti pun waktu memberikan struktur kalian sudah bisa, oke? Dan yang terakhir ada 2 soal ini. Ini adalah soal alkil alkanoat. Kalian tinggal buat namanya aja. Sudah mispisahkan yang mana alkilnya, sudah mispisahkan mana alkanoat. Jadi nanti di sini nama alkil 1 baru nama alkanoatnya dan digabungkan menjadi nama alkil alkanoatnya. Jadi totalnya ada 4 soal. Kalian tuliskan di buku latihan. Dan jikalau selesai, langsung kumpulkan sama Miss. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa mempelajari materi-materi sebelumnya, dipersiapkan dirinya, karena kita akan segera ujian formatif yang pertama. Oke, selamat pagi anak-anak Miss.